Halo guys, kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Adam Project yang dirilis pada tahun 2022. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 2050, seorang pilot bernama Kapten Adam Rich membawa kabur jet waktu. Dia terluka dan dikejar-kejar oleh bosnya yang bernama Maya Sorian. Meskipun Maya mengancam akan menembaknya, Adam gak peduli. Dia tetap mengaktifkan prosedur perjalanan waktu untuk mencari Laura, istrinya yang menghilang saat melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Cerita berpindah ke tahun 2022, di mana pada waktu itu, Adam yang baru berusia 12 tahun, untuk kesekian kalinya berantem dengan Ray dan Chuck yang sering membulinya. Akibatnya, ibu Adam dipanggil pihak sekolah dan untuk ketiga kalinya Adam kena skors karena berkelahi. Sejak ayah Adam meninggal sekitar 2 tahun yang lalu, Adam selalu mencari masalah. Itu membuat ibu Adam merasa frustasi. Dia minta Adam gak melakukan itu lagi, karena itu bisa mempengaruhi masa depannya. Adam, I'm headed out. Come and have your dinner. Setelah sekian lama menutup diri terhadap pria, malam itu ibu Adam menerima ajakan makan malam salah seorang teman kerjanya. Dia minta Adam baik-baik di rumah. Adam pun mengisi waktu dengan bermain game ditemani anjingnya yang bernama Hawking. Tiba-tiba listrik mati. Hawking juga tiba-tiba menyala seperti melihat sesuatu dan lari. Adam pun mencarinya dan akhirnya masuk ke dalam garasi. Dia kaget melihat pria asing berpakaian pilot, yang rupanya adalah Adam dari masa depan. Sepertinya karena pesawatnya rusak, Adam nyasar ke tahun 2022. Dia menenangkan Adam kecil yang panik dan ketakutan kalau dia hanya akan mengobati lukanya dan pergi. Saat tahu Adam kecil berusia 12 tahun, Adam baru sadar kalau dia melompat ke waktu yang salah. Karena ibunya nggak ada di rumah, Adam pun masuk ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Sekalian mengobati lukanya, dia minta Adam kecil menunggu di situ. Tapi Adam kecil terus mengikutinya dan terus bertanya dengan curiga siapa dirinya. Karena kesal, Adam keceplosan menyebut nama Adam saat dia kembali minta Adam kecil untuk tenang. Itu membuat Adam kecil merasa heran. Bagaimana pria asing itu bisa tahu namanya, apalagi saat pria asing itu menyebutkan semua hal tentangnya. Bahkan tahu nama anjingnya dan bilang kalau dialah yang menamai Hawking. Asmanya pun langsung kambuh dan lagi-lagi pria asing di depannya tahu cara mengatasi asmanya. Bukan itu aja, dia juga punya bekas luka yang sama dan memakai jam tangan peninggalan ayahnya. Akhirnya, Adam kecil pun sadar kalau pria di depannya adalah dirinya. Adam pun membenarkan itu dan minta Adam kecil merahasiakannya. Setelah menghentikan pendarahan pada lukanya, Adam menuju ke pesawatnya untuk dia perbaiki dan pergi ke tahun 2018 secepatnya, tapi jet waktunya nggak mengizinkan dia yang terluka untuk terbang. Karena jet itu diprogram hanya bisa digunakan oleh DNA pengguna, akhirnya Adam minta bantuan Adam kecil agar dia bisa masuk ke dalam pesawatnya. Adam pun langsung mencari kerusakan pada pesawatnya. Setelah menemukan apa yang rusak, dia men-setting pesawatnya untuk memperbaiki kerusakan secara otomatis. Sementara pesawatnya dalam proses perbaikan, Adam beristirahat untuk menyembuhkan lukanya. Dia minta Adam kecil segera kembali ke rumah sebelum ibu mereka pulang. This is amazing. Isn't it though? Mom's gone to work. Paginya setelah ibunya pergi bekerja, Adam berniat ke apotik. Dia mengikuti saran Adam kecil untuk mengganti baju pilotnya dengan baju ayahnya. Setelah itu dia ke apotik membeli perban dan lain-lain untuk mengobati lukanya. Untungnya Adam kecil bawa duit. Sementara Adam belanja, Adam kecil yang menunggu di luar bertemu dengan Ray dan Chuck.
Sebenarnya Adam kecil lagi males ngurusin mereka, tapi mereka tetap mengganggunya. Adam yang beres belanja dan melihat itu, bukannya misahin, malah minta Ray dan Chuck menunggunya. Dia mengajari Adam kecil cara mengalahkan Ray, tapi Adam kecil nggak melakukan sesuai rencana, dan akhirnya dia kembali dihajar. Run away, Reed! What the hell? Melihat dirinya dihajar, Adam pun mengancam Ray agar nggak mengganggu Adam kecil lagi. Saking takutnya, Ray sampai ngompol. Setelah itu, Adam pulang menyusul Adam kecil. Tapi Adam kecil ngambek dan mengunci garasi. Dia mau memaafkan Adam, asal Adam menceritakan siapa wanita dalam foto. Who's this? Who's who? That's my wife, Laura. Akhirnya, Adam pun menceritakan tentang Laura. Dia bertemu dengan Laura waktu di akademi, dan Laura membuatnya terpesona. Beberapa tahun yang lalu, Laura melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018 dan gak pernah kembali lagi. Katanya jetnya rusak saat masuk atmosfer, tapi Adam gak percaya, karena Laura adalah pilot terbaik. Dia bahkan membuat panduan cara memasuki atmosfer. Adam curiga Maya membunuh Laura karena Laura mengetahui sesuatu yang Maya rahasiakan. Adam juga memberitahu Adam kecil kalau rekan ayah mereka yang bernama Maya itu jahat. Dulu dia memang baik, tapi setelah ayah Adam meninggal, Maya menyalahgunakan penelitian ayah Adam yang dinamakan Adam Project untuk memperkaya dirinya. Ayah Adam tanpa sengaja menemukan penjelajahan waktu. Saat itu Adam merasakan kehadiran musuh. Dia langsung menyuruh Adam membawa tasnya dan bersiap-siap pergi. Sesaat kemudian, anak buah Maya mengepung tempat itu. Something cool? Adam berhasil membereskan mereka semua. Tapi Maya dan kepala keamanannya yang bernama Christos datang. Adam dan Christos dulu satu akademi. Mereka pernah berselisih dan Adam membuat wajah Christos menjadi cacat. Karena itu, Christos sangat membenci Adam. Maya pun minta Adam untuk menyerah. Dia meyakinkan Adam kalau dia nggak mungkin membunuh Laura karena dia menyayanginya. Adam sama sekali nggak percaya kata-kata Maya. Tapi karena dia udah terkepung, akhirnya Adam terpaksa menyerah daripada dia mati sia-sia. Saat Adam udah nggak berdaya, tiba-tiba ada yang menyerang pasukan Maya, dan ternyata itu adalah Laura. Akhirnya, mereka berdua berhasil membunuh semua pasukan Maya. Sedangkan Maya dan Christos yang udah kembali ke dalam pesawat langsung menghilang. Laura mengajak Adam segera pergi dari tempat itu sebelum Maya mengumpulkan pasukannya dan kembali menyerang mereka. I knew you'd come someday. I just didn't know when. Of course I came. Adam pun memperkenalkan Adam kecil kepada Laura. Sesuai dugaan Laura, Maya mengikuti mereka dan kembali mengerahkan pasukannya menyerang mereka. Tapi Adam dan Laura kembali berhasil mengalahkan semua pasukan Maya. Dan akhirnya mereka tiba di tempat persembunyian Laura. Laura pun cerita, dia melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018 karena dia curiga Maya memberikan informasi kepada Maya muda tentang harga saham di masa depan untuk mengumpulkan kekayaan dan juga untuk melenyapkan musuh-musuh politiknya. Karena pada waktu itu, Adam Project yang merupakan awal terjadinya perjalanan waktu baru dimulai. Jelas, Maya telah mengubah aliran waktu dan masa depan. Karena Maya tahu Laura mengetahui rahasianya, dia menyuruh Christos menaruh bom di jet Laura. Tanpa jet waktunya, Laura nggak bisa kembali ke tahun 2050. Jadi, kenapa Laura bisa berada di tahun 2022 bukannya di tahun 2018 dan Adam yang tujuannya ke tahun 2018 malah nyasar ke tahun 2022? Itu kemungkinan karena aliran waktu berubah.
Selama 4 tahun ini, Laura mengasingkan diri. Dia hanya bisa berharap Adam cukup gila untuk mencarinya. Dan harapannya nggak sia-sia. Akhirnya Adam mencarinya dan menemukannya. Itu membuat Laura sangat bahagia. Begitu juga Adam. Dan mereka pun meluapkan rasa rindu mereka selama ini. Adam kecil yang melihat pemandangan 18++, jadi nggak enak sendiri dan langsung pergi. Setelah itu mereka pun berkumpul. Laura pikir Adam harus kembali ke tahun 2018 dan meluruskan aliran waktu yang udah diacak-acak Maya dengan cara mencegah diciptakannya penjelajahan waktu. Tapi Adam takut jika dia berhasil menggagalkan terciptanya penjelajahan waktu, dia nggak akan pernah bertemu dengan Laura. Mereka nggak akan saling mengenal dan hubungan mereka nggak akan pernah ada. Laura pun meyakinkan Adam, meskipun Adam memperbaiki aliran waktu, dia dan Adam pasti akan bertemu kembali, meskipun masih ragu. Tapi akhirnya Adam setuju. Dia hanya bisa berharap apa yang Laura bilang itu benar, karena dia nggak sanggup lagi kehilangan Laura. What was that? Saat itu alarm yang dipasang Laura berbunyi. Ternyata orang-orang Maya sedang menuju ke situ. Laura pun menyuruh Adam segera pergi, sedangkan dia akan menghalangi mereka mengejar Adam. Dengan berat hati, Adam pun pergi ke lokasi jetnya. Sedangkan Laura langsung bersiap-siap menyambut pasukan Maya. Boom. It's good to see you, buddy. Laura, is that you? Akhirnya, Adam tiba di lokasi jetnya. Meskipun dia belum tahu bagaimana caranya menghentikan terciptanya penjelajahan waktu, tapi dia yakin ayahnya pasti tahu. Sementara itu, Laura dengan sekuat tenaga menghadang Christos dan pasukannya. Maya juga datang. Tapi saat melihat Adam berhasil lepas landas, Laura lega dan dia pun menyambut ajal dengan tersenyum. Setelah menghabisi Laura, Maya dan Christos pun langsung mengejar dan menembaki Adam. Adam berhasil mengecoh mereka dengan mematikan mesin jetnya dan bersembunyi, membuat Maya untuk sesaat kehilangan jejaknya. Maya pun memperingatkan Adam kalau Adam hanya bisa melakukan satu lompatan waktu lagi. Jadi kalau Adam memaksa melakukan perjalanan waktu, dia nggak akan bisa kembali. Adam juga tahu itu. Dia menyerahkan keputusan kepada Adam kecil. Karena Adam kecil memutuskan lanjut, Adam pun langsung tancap gas dan kembali dikejar-kejar dan diserang. Tapi Adam berhasil mengaktifkan meriam plasma dan melompat ke tahun 2018 dengan selamat. Not meant to be easy. Listen, guys. Sementara itu di tahun 2018, ayah Adam yang bernama Louis Rich sedang mengajar di kampus. Adam dan Adam kecil sejenak memandangi ayah mereka yang sangat mereka rindukan. Sebelum menemui ayah mereka, Adam minta Adam kecil nggak menceritakan yang seharusnya nggak diketahui ayah mereka. Setelah kelas bubar, Louis yang melihat Adam langsung mengenalinya. Adam? Adam? Dia kaget Adam telah melakukan perjalanan waktu. Ayah Adam nggak setuju Adam melakukan perjalanan waktu, karena segala perkataan dan perbuatan Adam bisa mempengaruhi masa depan. Adam pun menjelaskan kepada ayahnya, dia melakukan perjalanan waktu dan menemuinya. Itu karena Maya telah memanipulasi waktu. Tapi ayah Adam nggak percaya Maya melakukan itu. Mereka pun ke penginapan untuk membicarakan masalah itu lebih jauh. Adam mengutarakan maksudnya, yang mau mencegah terciptanya perjalanan waktu. Tapi ayahnya nggak setuju Adam merubah masa depan. Apapun alasannya, karena itu sama aja mempermainkan takdir dan waktu. Karena ayahnya nggak juga mengerti, Adam pun minta ayahnya berpikir sebagai seorang ayah. Karena selama ini, ayahnya lebih tertarik dengan penelitiannya dibandingkan dengan anaknya sendiri. Mungkin baginya udah terlambat, tapi Adam kecil masih membutuhkan sosok seorang ayah. Setelah mengatakan itu, Adam pun pergi untuk menenangkan dirinya yang kesal dengan sikap ayahnya. Ayah Adam juga pamitan pulang, karena istrinya dan Adam di masa itu sedang menunggunya di rumah.
Maya juga telah sampai di tahun 2018. Dia memperingatkan Maya muda kalau Adam berkhianat dan berniat menghentikan terciptanya mesin waktu. Adam, make sure you feed Hawking before you leave for school, honey. Keesokan harinya, ayah Adam gak kerja. Dia memikirkan kata-kata Adam. Sementara itu, Adam dan Adam kecil ke perusahaan Maya. Rencananya, Adam akan menyusup ke perusahaan Maya untuk menghancurkan mesin ayahnya. Adam pun memberikan tas berisi drone tempur kepada Adam kecil dan minta Adam kecil untuk membantunya. Adam curiga Maya telah memperingatkan Maya muda tentang kedatangannya. Dan dugaannya benar. Pasukan Maya muncul mengepungnya. Adam kecil pun langsung beraksi. Begitu juga Adam. Bye. Dad? Dad? I'm sorry, you okay? This close. That was amazing. Ayah Adam juga datang. Dia berubah pikiran dan akan membantu Adam menghentikan terciptanya perjalanan waktu. Menurutnya, kalau hanya menghancurkan mesin sesuai rencana Adam, itu percuma. Karena Maya bisa membuat mesin baru. Satu-satunya cara hanya dengan mengambil harddisk yang berisi algoritma ciptaannya di mesin akselerator. Tanpa harddisk itu, Maya nggak bisa berbuat apa-apa. Adam pun mengikuti rencana ayahnya. Dengan bantuan ayahnya, Adam bisa masuk ke perusahaan Maya tanpa hambatan. Sementara Adam masuk ke perusahaan Maya, Adam kecil yang sedang bermain-main dengan drone. Nggak sadar kalau Maya ada di belakangnya. Ayah Adam pun membawa Adam ke mesin ciptaannya. Dia memberitahu Adam, jika harddisk itu dicabut, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, mesin akseleratornya terus menyala dalam mode tidur. Dan yang kedua, akan terjadi kebocoran energi dahsyat yang bisa memusnahkan kehidupan dalam radius 160 km. Tapi Adam gak peduli, dia hanya bisa berharap kemungkinan pertamalah yang terjadi. Akhirnya, ayah Adam nekat mencabut harddisk. Untunglah nggak terjadi yang kedua. Saat itu, Maya dan anak buahnya datang. Dia minta Adam menyerahkan harddisk. Karena Adam menolak, Maya mengancam akan membunuh Adam kecil. Meskipun Adam tahu kalau Adam kecil mati berarti dia juga mati, Adam nggak begitu aja menyerahkan harddisk itu. Dia mengulur waktu. Untunglah Adam kecil mengerti maksud Adam. Dia tiba-tiba berontak, membuat Maya tanpa sengaja menembakkan pistolnya ke arah mesin. Semua tertegun melihat mesin itu retak. Kebocoran magnetis pun terjadi, membuat semua yang terbuat dari besi langsung tersedot. Get me that drive now! Maya pun panik. Mereka langsung berusaha keluar dari tempat itu. Sedangkan Christos masih berusaha merampas harddisk dari Adam. Sementara Adam dan Christos bertarung, ayah Adam berusaha menonaktifkan alat itu dan menolong Adam kecil. Akhirnya, Adam kecil berhasil membebaskan dirinya yang tersedot dan langsung membantu Adam yang dalam bahaya. Get the drive! The drive! No! Tapi tentunya dia bukan lawan Christos. Adam pun kembali bangkit dan melawan Christos. Tapi lagi-lagi dia kalah, dan saat nyawanya dalam bahaya, Christos pun tewas. Tubuhnya menghantam mesin akselerator, menyebabkan mesin gak bisa diselamatkan dan akan segera meledak. Ayah Adam pun langsung mengajak anak-anaknya untuk pergi dari tempat itu. Tapi Maya menodongnya dengan senjata. Dia minta Adam menyerahkan harddisk. Maya pun minta Maya muda untuk menembak ayah Adam yang melindungi Adam. Tapi Maya muda yang masih baik merasa ragu. Akhirnya, Maya pun mengambil senjata itu dan menembak ayah Adam. Give it to me! No. Tapi peluru berbelok ke arah Maya muda, menyebabkan Maya muda langsung mati. Begitu juga Maya dari masa depan. Rupanya, ayah Adam udah memperhitungkan itu semua. Dia tahu peluru itu berinti magnet baja dan pasti akan tersedot medan magnetis. Saat itu, 10 detik lagi mesin akan meledak.
Tempat itu pun secara otomatis menutup. Untunglah mereka keluar tepat waktu. Well, I'd say bring your kid to work day was a huge success. Yep. What are you looking at? Setelah itu mereka pun kembali ke rumah. Adam dan Adam kecil nggak langsung kembali ke masa mereka karena aliran waktu butuh waktu untuk menyesuaikan. Saat itu ibu Adam sedang mengantar Adam kecil di masa itu ke klub sains. Jadi rumah sepi. Sebenarnya Adam mau memberitahu ayahnya sebab kematiannya. Tapi ayah Adam nggak mau mendengar itu. Karena menurutnya nggak ada seorang pun yang berhak merubah masa depan. Ayah Adam pun minta maaf karena di masa depan dia nggak bisa menemani Adam. Selama ini memang dia jarang menemani Adam. Tapi dia mau Adam selalu ingat kalau dia sangat bangga pada Adam dan selalu menyayanginya. Sebelum berpisah, ayah Adam mengajak anak-anaknya main lempar bola seperti yang dulu biasa mereka lakukan. Adam juga menggunakan waktu itu meminta Adam kecil agar memeluk ibunya dengan erat. Adam pun baru sadar kalau ternyata Adam kecil adalah dirinya yang terbaik. Smoke this banana. I said Play ball! Mereka pun main lempar bola sampai akhirnya Adam menghilang. Hey there. Semua kembali ke masa masing-masing. Di tahun 2022, Adam kecil seperti biasa bersiap-siap pergi ke sekolah. Saat mau berangkat, dia seperti mengingat sesuatu dan langsung memeluk ibunya dengan erat. Adam. I love you, honey. I love you too. Sedangkan Adam di tahun 2050 sedang belajar di akademi. Saat itu Laura yang datang terlambat duduk di sebelahnya. Adam yang merasa bosan dengan dosen tamu mengajak ngobrol Laura dan mereka pun berkenalan. Sampai akhirnya Laura sadar kalau dia salah kelas bahkan salah kampus. Adam pun berinisiatif mengantar Laura ke kampusnya. Laura setuju dan film pun berakhir. Karena penjelajahan waktu nggak pernah tercipta, masa depan Adam dan Laura otomatis berubah. Adam yang saat itu seharusnya ikut program sebagai pilot jet waktu, jadi ikut program pilot biasa. Laura juga tentunya nggak pernah melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018 dan masih hidup. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit,